Multimedia. Kali ini kita akan melihat panen porang yang ada di ladang milik Pak Lurah Desa Temon, Ngerayun. Ya. Jadi, kali ini beliau sudah memanen tanaman porangnya sudah beberapa ton. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat lebih dekat ya, bagaimana panen porang yang ada di ladang porang milik Pak Lurah Temon Ngerayun ini. Selamat menyaksikan. Inilah ladang porang milik Pak Lurah Temon Ngerayun. Ini sudah mulai ripah istilahnya ya, ripah atau udah mulai batangnya roboh. Ini pertanda sudah tua dan waktunya panen ya. Dan tuh kita lihat ada gubuk porang yang oleh Mbak Lurah Temon. Dan yang tampak di sana ya, putih-putih itu adalah tanaman porang yang sudah dipanen dan siap diangkut untuk dibawa ke pabrik porang, ya, pabrik pengolahan porang. Oke pemirsa, kali ini kita berada di kandang porang Mbak Lurah Temon, Pak Joko. Kebetulan ini tadi ada dari pabrik Mojokerto Pak ya. Nah, ini Lurah Joko yang sekarang mungkin sedang panen. Bisa jam-jam bentar Mbah ya. Oke, nah, mau tanya-tanya dulu tentang porang. Ini lahannya berapa hektar Pak? 1,5. 1,5 hektar ya. Ya. Nah, dan untuk ini tertanami porang semua ya. Insya Allah. Terus ya. ini sudah berapa bulan? Usianya 2 musim dari kata. Oh, udah 2 musim. Ini berarti kalau udah 2 musim waktunya panen ya. 18 bulan. Nah, terus dulu nanamnya umbi apa yang kataknya? Katak. Oh, katak ya. Jadi yang bagus itu kataknya apa umbinya? Katak. Katak ya. Cuma waktunya kan agak lama. Puas nanam katak itu puas. Cuma waktunya kan lama. Waktunya lama ya. Kalau bedanya dengan umbi? Kalau umbi itu resiko busuk dan lain sebagainya itu kan lebih tinggi, artinya penyakitnya lebih banyak. Kalau katak itu insya Allah lebih kuat. Ya, seperti yang dilihat. Terus nanti ini itu ada panen, bisa diliput. Ya seperti itu hasilnya. Terus kira-kira ini 1 musim itu untuk biaya operasional sampai berapa? Kalau 1 musim. Orang wani ngomong nih. Oh gitu. Privasi Pak ya. Iya. Orang wani ngomong nih. Berarti kalau 1 musim berarti belum bisa panen ya Mas ya? Belum bisa. Kalau dari katak super sebenarnya bisa, tapi kan seeman. Oh gitu ya. Jadi nunggu dua musim. Ya. Terus ini kira-kira sudah panen berapa ton sementara ini yang sudah dipanen? Kirim 2 red, hampir 20 ton ya? Ya hampir 20 ton itu kalau 1 kilonya sekarang berapa? Privasi itu Mas. Oh juga privasi juga ya. Oh. Privasi. Iyalah ya. Itulah ya, saya mungkin ada yang tahu harganya bisa dikalikan sendiri 20 ton kali sekian gitu. Ya kisaran hampir rata-rata kisaran 8.000 sampai 10.000 itu ya. Nah, kisaran itu pokoknya pasti berapa ya nanti bisa ditanyakan sendiri. Kebetulan kan ada dari pabrik kita juga kirimnya ke Mas Teguh ini.
iya, pabrik iya. nanti bisa Oh, iya. tanya-tanya ke Mas Teguh. Jadi inilah ya tanaman porang yang mungkin jadi apa ATM yang mungkin sekarang siap untuk di dipanen ya. Selamat kalau gitu Mbah ya. Sekarang kita mau bincang-bincang dengan Masnya yang dari kebetulan dari pabrik apa pengolahan porang ya Mas ya. Pabrik. Kita supplier, Pak. Supplier ya. Oh ya. Kalau boleh tahu namanya Mas? Teguh Santoso Teguh Santoso dari ya, Madiun. dari Madiun. Terus ini supplier. Kemudian nanti dikirim ke pabrik mana? Mojokerto. Mojokerto ya. Terus pabrik Mojokerto ini langsung pengolahan sampai barang jadi ya? Apa nanti masih ada prosesnya lagi dikirim ke mana gitu? Ya kalau di pabrik diolah berbentuk chip. Kita kirim kira-kira ya seperti itu bentuk chip. Terus kirimnya lagi kemana dari pabrik Mojokerto? Langsung Luar negeri, Pak. Oh ke luar negeri, ekspor ya ya. Ekspor. Nah itulah. Jadi pemirsa, di porang ini apa tujuannya adalah di ekspor, jadi tanaman ekspor ya, makanya harganya juga cukup lumayan tinggi ya. Nah, jadi sementara ini masih bagus, sementara untuk harga masih bagus ya. Bagus, Pak. Masih bagus. Terus bagus. Terus kira-kira untuk kebutuhan yang pabrik sendiri ini masih cukup banyak ya. Kalau kebutuhan pabrik banyak, Pak. Banyak sekali. Jadi stok dengan kebutuhan ini kira-kira masih kurang apa sudah cukup gitu? Kalau Ya. melihat yang ada di lapangan. Saya untuk itu saya nggak bisa memberi penilaian, cuma ini menurut Prediksi. ahli prediksi itu kebutuhan dunia itu baru terpenuhi 25%. Gitu ya. Ya, Jadi itu masih perkiraan. kebutuhan masih 25%, Baru terpenuhi. baru terpenuhi 25%, berarti kurangnya masih 75% kurang lebih Pak ya. Ya, tapi untuk petani semangat tanam lah. Itu Ya. porang itu masa depannya bagus. Jadi untuk beberapa tahun ke depan prospeknya masih bagus ya. Bagus, sangat bagus. Masih Dan bagus. itu kan kebutuhan pokok juga. Kebutuhan ya. Jadi kira-kira nggak kayak apa itu musim cengkeh terusan itu nggak ya kira-kira ya. Jadi kalau sejenis porang itu kan tanaman punya dunia sendiri, Pak. Punya dunia. Jadi nggak bisa disamakan dengan yang lain. Dan itu mungkin tanaman yang mungkin nggak bisa digantikan ya. Jadi bahan dasar yang mungkin nggak bisa digantikan gitu ya. Apa mungkin ada yang tanaman yang lain yang sejenis porang gitu untuk menggantikan porang itu? Yang saya tahu belum ada, Pak. Belum ada ya. Itu porang Jadi punya, kebutuhan. jadi punya kandungan sendiri lah. Kandungan sendiri. Yang belum tentu di tanaman lain ada. Nah, itulah ya makanya dari itu makanya kebutuhan porang dan belum bisa tergantikan gitu Pak ya. Jadi makanya ini prospek yang baik untuk masa depan ya. Jadi, Justru porang itu sekarang yang buat beras dari porang itu bisa menggantikan beras. Bisa menggantikan Ya, beras. Jadi beras porang ada. Beras Beras porang. berasal dari porang. Dan mungkin kandungannya juga lebih bagus Ya, daripada itu kan beras juga ya. Menurut informasi kan non kolesterol. Oh, non kolesterol. Iya, tapi bukan ahlinya saya, Ya, cuma ya, kira-kira ya. itu. Jadi lebih bagus ya. Tapi kalau saya lebih tahunya di harga, Pak. Kalau saya mainnya di harga lebih tahu. Oh, di harga lebih bagus ya. Jadi sekarang untuk sementara ini harga porang masih bagus, lumayan bagus ya. Jadi dengan operasional dengan harga panenan itu masih imbang ya, artinya masih laba dan masih untung ya. Untuk petani nggak ada, untuk sampai sekarang belum ada ruginya. Belum ada ruginya. Jadi ya. porang itu di harga rendah pun petani masih gitu bisa ya. untung. Jadi benar-benar ini masa depan yang bagus untuk tanaman. Tergantung kemauan. Ya. Nah, mungkin selain dari Ngrayon, ingin ngambil lagi di mana? Daerah mana yang banyak? Kalau saya dari manapun Bisa. yang menawarkan saya nego. Oh, Harga deal saya ambil. Suruh gitu. kirim. Ini berarti ngambil langsung ke pabrik itu ya, dari pabrik ya.
Saya carinya ke pengepul, Pak. Oh, ke pengepul. Iya, saya nggak langsung ke petani. Nah ya. Pengepul langsung Iya. dikirim ke pabrik gitu ya. Wah, pokoknya harga cocok, jalan. Oh, gitu. Terus ini untuk hari ini ngambil berapa ton? Ini khusus Pas hari ini ada. kita silaturahmi, nggak ada acara gitu. Oh, nggak ada. Nanti sore. Nanti sore mungkin ada pengiriman katanya. Ada. Pak. Insya Allah 10 ton lagi. 10 Oh, ton 10 lagi. ton Nah, lagi. tapi Nah, terus yang ini dikirim kemana, Mbah? Tetap Gangsang. Mojokerto. Oh, Mojokerto, tapi bukan lewat Mas Yani. Tetap Ya tetap. tetap Suppliernya oh, tetap, Mas. tetap suppliernya Tetap Mojokerto. lewat. Nah. Oh, cuma ini pengambilannya belum sekarang gitu ya. Belum. Ini masih di proses. proses gitu ya. Proses Oh, yang masih baik. proses Jalan nego. Oke, ke depan butuh banyak. Nggak usah. Jadi siap-siap Nah. untuk Yang penting harga deal cocok sama cocok. Iya tani ya. Oh, juga ya tanam juga ya? Saya tanam belum, Pak. Belum. Belum. Nitip. Nitip sekedik. Hmm. Punya dikit tombol pingin. Oh, iya. Tombol pingin. Iya, iya. Oke, makasih Mas Teguh dan Iya, sama-sama, Pak. bisa sukses semuanya untuk tani porang juga. Sukses buat petani porang. Ya. Oke, pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita dengan petani porang yang ada di temuan Mbah Joko atau Mbah Lurah temuan dan juga Pak. Pengepul. Nah, sekaligus juga pengepul, petani juga pengepul dan ini kebetulan dari pabrik ya. Supplier Mas Joko, Mas siapa? Teguh Santoso. Mbah Ya. Lurah itu sudah supplier juga. Oh, sudah supplier. Iya, iya. Nah, bagi petani yang mungkin mau menjual hasil porangnya bisa langsung menghubungi Mbah Joko ini atau Mbah Lurah Temon ya, bisa langsung dikirim ke pabrik. Jadi itu pemirsa ya. Nah, siap-siap untuk jadi petani kaya dari hasil porang ya. Jadi siap. Jangan kaget kalau jadi orang kaya ya, karena dari hasil tanaman porang. Untuk lebih lanjutnya kita akan melihat hasil panenan yang kebetulan hari ini sudah panen, mau diangkut ke tepi jalan raya yang melewati medan cukup berat, diangkut dengan sepeda motor. Oke, kita lanjut. Pemirsa, ini adalah proses mengeluarkan umbi dari dalam tanah ya, dengan cara dicangkul untuk mengeluarkan umbinya ini. Lebih hati-hati supaya umbi ini tidak ikut tercangkul atau kena cangkul. Kemudian setelah keluar dari dalam tanah, dikeluarkan dari dalam tanah, ini kemudian dibersihkan, ya, dibersihkan untuk menghilangkan tanah yang melekat pada umbinya ini. Setelah proses memanen porang. Ini mboten enten sing bosok, Pak. Jarang. Rata-rata pinten kilo, Pak? 4. Nan? 3 kilo paling ini. 3 kilo ya? Rata-rata 3 kilo. Oleh nglurani katake. Pemirsa,
Ini lahan porang yang sudah diambil dari tanah, artinya sudah dipanen ya. Rata-rata ini sudah dua musim ya, ada yang besar ada yang kecil, nggak sama. Ini rata-rata ya 2 kilo 3 kilo ya. Ini yang agak kecil ya, mungkin ini yang ditanam lagi biar lebih besar ya. Itu yang udah mulai dipanen, tinggal masukkan ke sak. Nah kita lihat ya, ini porang yang sudah dipanen. Ini kita lihat warnanya dalam merah. Ada yang besar, ada yang kecil, yang siap untuk bawa ke pabrik. Panen bah niki. Nggih. Panen dianya bengkok ini iku kok. Niku dinapak nih, Mbah? Niki diresiki, Pak. Diresiki. Wah, diambil lemah nggih. Tanah niku nggih, kesane bersih nggih. Nggih. Ini setelah dipanen dan dibersihkan tanahnya. Mboten diumbah nggo banyu, Mbah. Mboten nggih, namung diresiki. Nggih, namung didadeti niki dadi oyote kali. Wah, dilaki oyote. Nggih. Subrah. Nah, dibersihkan. Oh, berarti itu batangnya, tengah itu batang ini, Mbah ya? Nggih. Sing ripah niku lah niku. Bekas batangnya itu. Batangnya terus sampingnya itu apa? Serabutnya. Nah, ini dibersihkan tanahnya. Ono apa kok diresiki ben ngono nyapa bobote ben tambah. Nggih. Mboten kurang, Pak. Mboten purun ya pabrik. Diresik nggih. Nggih. Nah, dia harus dibersihkan untuk bisa dibawa ke pabrik. Ini sak monten ini pirang kilo, Mbah? Berapa kilo? Niki kali kilo niki. 2 kilo. Jadi minimal. Niki Ini yang paling besar berapa, Mbah? Coba, Mbah. Sing besar sendiri, Mbah. 8 kilo, Pak. Oh, 8 kilo. 8 ini, kilo. Ya. Ini 8 kilo. Besar. 8 kilo kari pinten, Mbah? Gane 8,5. Nggih. 8,5. Jadi piro kuwi? 8 wing 8 56. Nah, samene hampir 70. Nah, 70.000 lebih ini. 8 kilo kali 8. Nah. Ya, ini yang paling besar, Mbah. Paling besar pinten kilo, Mbah? Sing ten mriki, Mbah. Ada yang 8 kilo. 8 kilo nggih. Anak sing lebih dari 10 kilo, Mbah. Mboten enten. Dereng manggene niki. Besar antara 8 kilo. Ini berarti sekitar kurang lebih 70 ribuan lebih nggih, 80-an ribu ini satu ini. Tinggal mengalihkan banyak ini kali 1,5 hektar. Jadi bisa dibayangkan berapa hasilnya. Yang jelas ratusan juta ya, dan mungkin bisa hitungan M gitu ya, Mbah ya. Nah, itu hasilnya. Nah, ya mari kita galakkan penanaman porang. Nah, di tahun ini merupakan tahun emas bagi petani porang. Nah, dari hasil porang yang siap panen. Mulai sekarang udah mulai panen. Pemirsa. Pemirsa, kalau kita lihat ini jalan untuk mengangkut porang. Wah, jalannya kayak
medan motor cross ya, dan motor cross. Nah, yang mulai diangkut dan ini di ladang yang diangkut ke pinggir jalan untuk diangkut pakai truk ke pabrik ya. Ini kalau kita lihat, nah, wah medannya cukup berat. Ya, nah, ini armada yang dipakai kayak balap motor ini, motor cross. Nah, ini beda motornya. Nah, kita lihat, jalannya luar biasa untuk mengangkut orang. Kita lihat hasil tanaman orang yang siap diangkut ke pabrik. Ini bisa berapa ton angkut ini. Sama wonten niku pinten kilo Mas lek ditimbang? 40 kilo ya. Itu 40. Amblas Mas. Siap bawa ke pabrik berapa ton. Siap diangkat ke pabrik. Itu balik nalin dorong yang semet tanggung kaya mas terus dengan kaya itu mas Bu. Nggih.
tadi liputan kita tentang panen porang yang ada di ladang porang milik Pak Temuan Ngerayun ya. Di hari ini untuk panen kurang lebih 20 ton ya, untuk dikirim ke pabrik atau pengolahan porang yang ada di Mojokerto ya. Jadi sekali lagi siap-siap untuk kaya petani porang saat ini ya. Sukses untuk petani porang yang ada di Ngerayun dan juga petani porang yang ada di Indonesia. Sekian dari kami, dan jangan lupa untuk selalu ikuti channel kami yaitu channel CKP Multimedia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.